sahabat baik yang sudah lama terjalin. Testi kan. KTA-nya masih disimpan? KTA partai masih disimpan? Iya Mas. Seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme cita-cita pergerakan PDI Perjuangan, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagaimana dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, ya itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Itu sudah sangat tegas, masyarakat sudah bisa melihat itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon singkat terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut dirinya bukan lagi kader PDIP. Jokowi menilai pernyataan Hasto mengisyaratkan bahwa PDIP telah menjadi partai perorangan. Hubungan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan PDI Perjuangan kembali menghangat pasca panas dingin dinamika politik menjelang Pilpres 2024 lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Atas pernyataan tersebut, Presiden ke-7 RI Jokowi mengucapkan partai perorangan hingga 4 kali saat ditanya awak media. Jokowi tak menjelaskan maksudnya organisasi perorangan itu. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kembali menyampaikan jawaban yang sama saat ditanya tak terafiliasi dengan partai manapun. Menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai itu. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak? Ya udah itu. Sementara Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun berharap Presiden ke-7 RI Jokowi segera mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA partai berlambang banteng moncong putih itu. Komar tak setuju jika kader yang sudah berseberangan dengan partai namun masih menganggap diri sebagai bagian dari PDIP. Sudah tidak usah minta lagi, kalian kan harus tahu berdiri juga. Tuh. Masa saya harus minta-minta begitu? Tidak perlu minta-minta, sudah berani bertanggung jawab. Saya berbeda pendapat, sudah tahu. Kenapa hanya beraninya mau beda pendapat, tapi juga masih merasa-rasa lucu-lucu saja itu. Tidak memberi panutan bagi generasi penerus. Sebagai pernah menjadi pemimpin besar Republik ini, harus beri contoh yang baiklah. Komarudin mengungkap, selama ini partainya tak bisa langsung memecat Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski demikian, politisi asal Papua itu memastikan PDIP tak tebang pilih memberlakukan tindakan disiplin bagi semua anggota partai. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Setelah lama bungkam soal hubungannya dengan PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya bersuara dan menyebut partai perorangan usai dianggap tak lagi menjadi kader PDIP. Lalu benarkah konteks partai perorangan ditujukan untuk menyindir PDI Perjuangan? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, kemudian ada Sekjen DPP Projo Handoko serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Ege, Mas Handoko, Mas Seno, selamat malam semuanya. Halo Mas Kevin PK, Pak Handoko, Para pemirsa. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya ke Bang Ege dulu. Bang Ege, ketika Pak Jokowi mengatakan partai perorangan, apakah ini dimaknai sebagai sebuah sindiran, Bang Ege? Saya rasa ini ya, saya sudah coba berpikir sejernih-jernihnya, rasanya ini mengacu kepada dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya, Pak Jokowi sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga PDI Perjuangan, artinya Pak Jokowi mengatakan, oh kalau begitu sekarang saya partainya perorangan. Kurang lebih begitu ya, jadi lebih mengarah kepada dirinya sendiri.
kalau soal menyindir atau tidak itu ya, saya rasa walaupun para pengamat termasuk saya ini bisa saja memberikan komentar, tapi komentar yang paling adil itu adalah dari PDI Perjuangan. Karena sekali lagi apapun komentar kita, yang paling merasakan hal-hal seperti ini adalah PDI Perjuangan. Yang pernah memperjuangkan Pak Jokowi sampai jadi presiden, kemudian ditinggal oleh Pak Jokowi. Mereka yang paling layak memberikan pernyataan. Nah, saya cuma mau memberi catatan, kalau itu dinyatakan sekarang Pak Jokowi adalah anggota partai perorangan, di Indonesia sayangnya perorangan belum bisa maju sebagai calon presiden. Itu kalau di Turki dulu bisa. Jadi membutuhkan PDI Perjuangan pada waktu maju sebagai presiden Republik Indonesia. Gitu Kevin. Ya, Bung Ege, tapi bisa tidak kemudian itu dimaknai sebagai makna sindiran? Karena tidak sedikit yang menganggap bahwa itu sebetulnya sindiran untuk PDIP, Bung Ege. Oh, kalau saya rasa ya, sejauh analisis saya ini menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi ingin mengatakan, oh kalau saya sudah tidak dianggap dari keluarga partai tersebut, berarti saya sekarang partainya perorangan, karena belum masuk ke partai yang lain ya. Jadi artinya belum masuk ke Golkar, PAN juga menawarkan misalnya, tetapi belum masuk ke sana. Jadi lebih ke arah itu, bahwa itu diucapkan dengan senyum ya, artinya dengan tenang, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Bisa menyatakan semacam sindiran tidak langsung secara lisan bahwa walaupun Anda sudah saya tinggalkan, baru sekarang Anda bisa mengeluarkan saya, dan saya sudah jalan panjang dan lebar. Anak saya sekarang sudah bisa wakil presiden, bahkan di pilkada kemarin saya 84 loh yang saya endorse gitu. Saya nggak tahu menangnya berapa. Secara lisan, secara nonverbal bisa menjadi sindiran, tetapi itu lebih ditujukan buat dirinya sendiri. Bahwa sekarang dia adalah perorangan, sebelum nanti mungkin menyambut, kan banyak partai yang menawarkan untuk menyambut Pak Joko Widodo sebagai anggota partainya. Ya, baik. Karena ke informasi terakhir, kalau betul partai perorangan kan berarti tidak terafiliasi dengan partai manapun. Tapi Mas Handoko, informasi terakhir Pak Jokowi diberikan katanya Golkar. Dan ini bagaimana memaknai pernyataan Pak Jokowi ini? Kalau saya, artinya itu kan jawaban ya. Ketika Mas Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, ya itu menegaskan bahwa oh ya memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Bahwa munculnya adalah kata perorangan, ya mungkin kita nanti akan lihatlah seperti apa, karena opsinya banyak ya, pilihannya banyak. Bagaimanapun juga Pak Jokowi ini negarawan, ketokohannya sangat diakui dan punya pengaruh cukup luas di masyarakat. Ya, maka itu adalah modal besar bagi sebuah partai. Partai pasti memerlukan orang-orang seperti itu maksud saya. Sehingga kemudian banyaklah partai-partai yang menawarkan, ya kan, seperti disebut oleh Prof. Effendi tadi. Atau opsi lain ya mungkin kita nggak tahu kan, ini kontestasi politik berikutnya kan masih jauh ini 2029. Apakah mungkin kemudian muncul partai baru di mana Pak Jokowi yang menjadi motor di situ, atau kemudian pilihan lainnya Pak Jokowi mempengaruhi politik nasional cukup dengan pada posisi berada di luar partai. Itu pilihan-pilihan yang tersedia yang nanti kita akan lihat bagaimana bentuk konkretnya. Itu kira-kira. Ya, Mas Handoko, karena informasi terakhir seperti yang saya tanyakan tadi, anggota DPP Partai Golkar begitu ya, mengatakan Pak Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Ya, kan kita lihat, ya itu tadi, semua partai pingin gitu ya. Semua partai pengen ya, tadi disebut Golkar, PAN, mungkin ada partai lain yang pengen. Jadi saya pikir itu lebih kalau kemudian Pak Jokowi bergabung ke Golkar itu misalnya, ya pasti itu keuntungan besar buat Golkar ataupun ke PAN. Nah, kalau kemudian ada statement memberi KTA, saya belum tahu persis, informasi ke saya belum bisa komentar apakah itu benar atau enggak, saya belum tahu. Gitu. Tapi membaca mengenai sinyal dari Pak Jokowi ini, apakah memang ingin mendirikan partai sendiri begitu karena menyebut partai perorangan, Mas Handoko? Gini, Pak Jokowi itu saya yakin kan dari
berbagai diskusi kita, Pak Jokowi itu ingin terus mendharma baktikan dirinya buat Republik ini, buat bangsa dan rakyatnya. Nah, saya bacanya bahwa Pak Jokowi juga kan masih usia juga masih tergolong muda lah untuk seorang politisi gitu kan, sehingga bagi saya ya ini menggembirakan kalau Pak Jokowi kemudian masih terus berkiprah di politik nasional yang tentunya juga akan memberi warna, memberi kontribusi yang saya pikir signifikan gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan pensiun lah dari politik. Itu intinya begitu, tidak akan pensiun dan tinggal kita lihat saja nanti bentuknya seperti apa gitu. Itu bagi saya adalah sinyal bahwa beliau juga ingin terus mewarnai, berkiprah lah, mengkontribusikan dirinya untuk bangsa. Gitu. Ya, baik. Mas Eno, tidak sedikit loh Mas Eno yang kemudian mengatakan dan mengartikan begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi ini bermaksud untuk menyindir PDIP. Mungkin itu Mas Hasto atau bahkan Ibu Mega begitu. Tanggapan PDIP sendiri dengan menyebut partai perorangan itu bagaimana? Merasa tersindir tidak Mas Eno? Ya apanya yang disindir, saya nggak ngerti maksudnya bagaimana. Kalau kita setahu saya ya Mas, di negara demokrasi manapun itu di dunia, sendi politiknya itu mensyaratkan harus ada partai politik yang berartikulasi di sana. Orang nyalon sebagai caleg lewat partai politik, sebagai wali kota, bupati juga yang paling ideal melalui partai politik. Maka dalam konteks itu saya rasa partai politik memainkan peranan penting. No player should be bigger than the club. Nah tapi kan informasi yang beredar banyak sekali. Tadi Mas Kevin bilang ternyata jangan-jangan Pak Jokowi sudah punya KTA Partai A. Dulu ada juga yang mengklaim Pak Jokowi adalah bagian dari keluarga Partai B, ada Partai C. Saya khawatir betul jangan-jangan semua partai politik beliau punya KTA-nya ini kalau caranya begini. Karena kan apa maknanya lagi partai politik itu di mata sosok-sosok seperti beliau kalau kemudian dianggap bahwa partai perorangan. Karena kita nggak mengenal diksi itu di dalam arena berpolitik kita. Buat saya monggo-monggo saja apa yang menjadi pernyataan beliau. Tetapi kalau dari kami tidak pernah kami mendepak orang tanpa alasan. Kami tidak pernah melakukan langkah-langkah yang meninggalkan orang. Tapi kalau orang meninggalkan kami itu sering terjadi dalam sejarah rekam jejak Republik ini. Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI Perjuangan dengan seluruh cita-cita dan gagasan partai. Pak Jokowi lah yang meninggalkan gagasan bahwa siapapun bisa menjadi apapun dan artinya orang mau masuk dalam arena pilkada artinya dia harus punya backing politik kuat di sana. Dengan tradisi politik semacam itu saya rasa itulah yang dipersoalkan oleh partai. Dan soal bahwa kami menyampaikan Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan ini kan juga sudah bukan berita baru, ini berita lama sejak setelah Pilpres pun sebelum pilkada. Berulang kali kami sampaikan bahwa disiplin partai itu berlaku untuk semua. Setiap organisasi, apalagi partai politik, pasti punya mekanisme internal. Dan dalam kasus PDI Perjuangan, maka ini berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip kaedah kepartaian kami, yang berlawanan dengan rekomendasi partai kami, tentu saja itu tidak mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya Pak Jokowi dan keluarga. Itu Mas. Bang Egy, kalau misalnya memang betul Pak Jokowi meninggalkan PDIP, begitu kenapa kemudian respon ini yang kemudian dipilih Pak Jokowi untuk menyampaikan pernyataannya, Bang Egy? Iya, saya rasa sebetulnya kedua pihak ini, baik Pak Joko Widodo maupun PDI Perjuangan sudah tahu bahwa mereka akan sampai pada tahap ini. Bahkan sebelumnya pun PDI Perjuangan sudah tahulah bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Makanya kita juga bingung sebagai peneliti, kok tidak langsung dinyatakan sejak dari awal bahwa PDIP bukan Pak Joko Widodo tidak bersama PDI Perjuangan lagi. Barangkali tadi ya Komarudin Watubun mengatakan menjaga kehormatan Bapak Presiden. Pada sisi lain Pak Jokowi juga saya rasa seperti tadi disebutkan ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh, yang terus punya jejak di Republik ini, tentu saja Anda juga tahu prinsip-prinsip politik dan partai politik universal maupun ADART suatu partai, bahwa kalau sudah melakukan seperti yang terjadi pada Pilpres 2024, ya artinya memang sudah meninggalkan partai tersebut. Cuma kan tinggal menyerahkan KTA atau belum gitu. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Kevin, saya rasa kita tidak usah berlarut-larut dalam konteks itu, yaitu apakah siapa meninggalkan siapa, kemudian sudah tahunya kapan, lalu apa arti pernyataan pada hari ini. Saya rasa itu sudah kita semua sudah tahu. Yang perlu kita ketahui pada hari ini sebetulnya yang menjadi menarik itu adalah Pak Joko Widodo kan mengatakan dirinya partai perorangan. Tetapi sudah tadi Pak Andoko juga sudah bilang banyak yang pingin supaya
supaya Pak Joko Widodo ada di dalamnya. Nah, kategori anggota kehormatan itu Kevin rasanya kurang tepat kalau itu dianggap sebagai seorang yang ingin berkiprah terus-menerus di sana ya. Karena tadi disebutkan juga selain Pak Joko Widodo ada Pak Prabowo juga di situ. Sebagai negarawan, sebagai anggota kehormatan maksudnya ya kan. Kan Pak Prabowo itu ketua dari Gerindra. Apakah Bu Megawati juga anggota kehormatan dari Golkar? Enggak kan gitu. Jadi anggota kehormatan ini harus lebih diberikan definisi operasionalnya oleh Golkar untuk kita ketahui sehingga kita bisa tahu Pak Jokowi nanti kiprahnya apa di situ. Kalau betul sebagai anggota kehormatan Partai Golkar atau nanti ke partai mana. Jadi selalu menarik nih karena Pak Jokowi betul tadi begitu turun dari jabatan presidennya tidak langsung mengambil jeda sedikit pun, langsung mengendorse katanya 84 orang dan disebut masih berpengaruh. Nah tentu kita harus lihat berpengaruh nanti melalui partai apa. Kalau langsung 2029 mendirikan partai baru masih panjang ya Mas Handoko. Jadi dalam hari-hari ini berpengaruh seperti apa dan pasti di sana sini secara tidak langsung akan berhadapan dengan PDI Perjuangan yang juru bicaranya anak-anak muda seperti Seno ini, termasuk ketika ada pernyataan kami partai perorangan. Nah, anak-anak muda seperti Aryo Seno nanggapinya sambil tertawa aja tadi gitu. Jadi tertawa dilawan tertawa. Begitu Kevin. Oke, baik, kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai Pak Jokowi yang mengaku masih menyimpan KTA PDIP. Kita bahas itu saja, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dan komunikasi, semuanya kan kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Testi kan. KTA-nya masih disimpan? KTA partai masih disimpan? Iya Mas. Seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme, cita-cita, pergerakan PDI Perjuangan, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagaimana dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, ya itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Itu sudah sangat tegas, masyarakat sudah bisa melihat itu. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Handoko. Mas Handoko, Pak Jokowi kan meninggalkan PDIP katanya. Kok KTA-nya masih disimpan, Mas Handoko? Ya, kan nggak tahu gimana ya, karena memang beberapa kali ini kan bicara-bicara gitu kan. Saya nggak ngerti apakah memang proses di internal PDI seperti apa, kan saya nggak ngerti juga itu. Kan itu lebih betul-betul urusan yang sifatnya prosedural administratif lah antara PDIP dengan Pak Jokowi. Saya nggak punya nggak punya komentar apa-apa kalau soal itu. Apakah Oke, kenang-kenangan boleh nggak Mas Handoko? Kenang-kenangan. Nah, makanya itu tanya sama Seno, saya nggak ngerti itu kalau urusan apakah harus dikembalikan atau gimana, saya nggak paham kalau urusan perkataan ini. Ya kan, ya, seperti Mas itu. Handoko, apakah mungkin PDIP belum begitu tegas begitu mengatakan kalau Pak Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga PDIP sampai kemarin pernyataan Mas Hasto, sehingga kemudian Pak Jokowi belum merasa perlu untuk mengembalikan KTA? Bagaimana Mas Handoko? Ya itu makanya saya kan nggak ngerti ya secara prosedural harus bagaimana, apakah cukup statement, apakah harus ada suratnya, kemudian ada mengembalikan KTA dan sebagaimana yang lainnya saya nggak ngerti karena itu kan urusan internal partai ya. Saya nggak bisa masuk ke wilayah itu gitu. Oke, Mas Seno, harus segera dikembalikan oleh Pak Jokowi KTA PDIP-nya? Gini Mas Kevin, prinsipnya itu sederhana kok kalau kita mau lihat sejarah itu. Pak Jokowi itu 10 tahun jadi wali kota Solo, ngurus KTA pertama ke Pak Felix Rudi, datang tanpa muka. Lalu 10 tahun jadi wali kota bersama PDI Perjuangan. Lalu hampir 5 tahun sebagai gubernur Jakarta maju dengan PDI Perjuangan. Lalu 10 tahun jadi presiden dengan PDI Perjuangan. Hampir 10 tahun kita punya hubungan yang sangat mesra, hampir 20 sekian tahun. Artinya sebenarnya Pak Jokowi harusnya paham betul bagaimana mekanisme dan prosedur kepantasan etika tanpa perlu diceramai oleh siapapun tentang apa artinya datang tanpa muka, pulang tanpa muka. Ini secara etika ketimuran, kepantasan adab, keteladanan berpolitik. Kalau memang sudah mengambil jalan yang berbeda dengan rumah perjuangannya, apa yang harus dilakukan kan sederhana. Datang saja kembalikan KTA-nya. Tapi kan Pilpres berlalu dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda, beliau tidak kunjung datang. Pilkada dengan mengendorse menjadi just tip bagi 80 lebih pasangan calon kepala daerah
yang mayoritas adalah orang-orang yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Beliau juga tidak datang dan mengembalikan KTA. Buat saya bertanya-tanya sebagai anak muda, sebenarnya keteladanan politik gentle macam apa yang ingin diberikan oleh Pak Jokowi kepada kami-kami yang masih muda ini, yang belajar berpolitik, yang mau ikut serta ikut dalam sendi-sendi demokrasi yang diamanatkan adalah melalui partai politik. Saya nggak ngerti, pantasnya harusnya kan datang mengembalikan tanpa perlu kita bikin statement itu Prof. Effendi. Iya, saya mau nanya dikit, izin Kevin ya. Di dalam ADART-nya ya, kalau secara etika kita tahu semua lah ya, persis seperti tadi. Tapi dalam ADART kalau orang itu meninggalkan partai ya, atau bertindak sudah tidak sejalan dengan cita-cita, kemudian pendiri partai dan lain sebagainya itu, apakah harus mengembalikan kartu anggotanya? Ya, secara ADART ada sanksi dan konsekuensi yang harus dihadapi, Pak Effendi. Tapi kan itu secara terbuka kita sudah memberikan kritik, kita sudah menyampaikan berbagai pernyataan publik selama 1 tahun terakhir tentang Pak Jokowi. Jadi itu saja saya rasa sudah sangat cukup. Apalagi pada saat beliau berpisah jalan dengan kami pertama kali. Itu kan status beliau juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, sebagai presiden. Kita menghormati status itu di dalam mekanisme peraturan perundang-undangan kita. Tetapi sebagai kader, tanpa kami perlu melakukan kritik yang sangat keras, menyampaikan harus ada formalitas dipecat dan lain sebagainya. Harusnya kan ada kesadaran sendiri dari Pak Jokowi sebagai yang pernah bergabung dengan PDI Perjuangan, menjadi keluarga besar PDI Perjuangan. Caranya yang pantas itu bagaimana kira-kira kalau mengambil langkah? Ini kan soal sederhana, soal keteladanan dan etika yang harusnya tidak perlu lagi dibahas. Ini sudah tuntas harusnya, apalagi beliau mantan presiden. Masa sih hal semacam ini harus saya ngomong seperti ini, kan harusnya nggak perlu. Itu buat saya, Mas Kevin, Pak Ege. Ya, Bang Ege, jadi nggak bisa jadi kenang-kenangan, Bang Ege, tanggapan Anda? Iya, karena situasinya jadi nggak menentu, nggak pasti bagi kita. Harus Pak Joko Widodo yang menjawabnya langsung, Kevin. Bisa saja kan Pak Joko Widodo sudah tahu bahwa berdasarkan etika universal di dunia juga demikian. Kalau Anda dari partai tertentu, Anda nggak mungkin, apalagi Anda sebagai presiden sebelumnya terus mendukung calon dari partai lain misalnya. Tapi katakanlah kalaupun sudah sama-sama tahu, siapa tahu itu KTA Mas Seno mau disimpan dulu sebagai kenang-kenangan, pernah 10 tahun di Solo, 5 tahun di hampir 5 tahun di Jakarta, 10 tahun sebagai presiden, karena di ADRT-nya mungkin harus dikembalikan. Tapi ya kalau memang senang bagaimana? Tadi disebutkan masih banyak teman-teman di sana gitu loh. Kevin, dari wawancara tadi yang saya nonton di Metro, masih ada teman baik, teman-teman di sana gitu ya. Mungkin itu sebagai wakil dari teman-teman dan ya yang baik-baik di sana lah gitu. Gitu Kevin. Oke, baik. Ya, kita akan tunggu ya nanti apakah Pak Jokowi akan mengembalikan KTA-nya atau tidak. Kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Ege, Mas Seno, Mas Handoko juga. Terima kasih semua telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Mas Kevin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.